Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lingsirungi bagian 7 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Lingsirungi. Kamar itu penuh dengan asap. Rini tidak kuat. Ia memejamkan matanya lalu mundur keluar ruangan. Sementara Abah Sarnaji masih di dalam kamar mengobati temannya. Rini sempat melihat perubahan tubuh Jessica yang perlahan menjadi seperti kuntilanak. Dari dalam kamar itu terdengar kikikan tawa kuntilanak. Sesaat kemudian Abah Sarnaji melangkah keluar kamar. Tangannya masih memegang piring yang mengepulkan asap kemenyan. Gimana Jessica, Abah? Abah Sarnaji tidak menjawab. Ia malah berjalan ke halaman rumah. Siapa kau? Tanya Abah Sarnaji sambil menunjuk ke halaman rumah. Rini hendak mengikutinya, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesosok lelaki parubaya berdiri di bawah pohon kecapi. Lelaki itu mengenakan belangkon warna hitam, jas adat Jawa dengan rantai emas di kantongnya dan celana hitam cingkrang semata kaki. Abah Sarnaji mendekati lelaki itu perlahan. Rini tidak dapat mendengar percakapan mereka. Kemudian ia membalikkan badan hendak menengok Jessica yang masih terbaring di kamar. Ia mengipas-ngipaskan tangannya untuk menyingkirkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Kemudian Rini mengelus dadanya. Ia bersyukur temannya itu masih terbaring di atas kasur. Maklum, Rini takut temannya akan hilang lagi. Ia membenarkan posisi bantal di kepala Jessica yang terkejut saat lengannya menyentuh kepala Jessica. Terasa ada lubang kecil di bagian tengah kepala Jessica. Bukan hanya itu saja, ia juga merasakan ada bercak darah di kepala temannya itu. Ia heran apa yang sebenarnya terjadi pada Jessica. Saat Rini menengok kembali ke jendela, Abah Sarnaji hilang, entah kemana. Abah. Rini berhambur ke halaman sambil menyorotkan senter. Namun Abah Sarnaji tidak ada. Rini lantas membangunkan Ombi yang sedang tertidur pulas di atas kursi bambu. Ombi terkejut. Ia bangun dengan matanya yang masih terpicing. Ada apa, Mbak? Abah Sarnaji hilang. Hah? Yang bener, Mbak? Aku di sini. Suara Abah Sarnaji terdengar dari dalam kamar Jessica. Buru-buru, Rini dan Ombi menghampiri sumber suara itu. Terlihat Abah Sarnaji sedang melus-elus rambut Jessica yang semakin lama semakin basah oleh darah. Rini heran, kapan Abah Sarnaji masuk ke kamar? Telapak tangan Abah Sarnaji berlumur darah yang bersumber dari kepala Jessica. Tangan kanan Abah Sarnaji memegang sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Ia mengguyurkan air yang dicampur dengan kemauan warni ke rambut Jessica. Ada apa sebenarnya dengan teman saya, Bah? Ini biasa, ada jin jahat yang suka sama teman kamu. Jin itu sangat menyayanginya, sama seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Apakah jin itu bisa dihilangin dari tubuh Jessica, Bah? Bisa. Kau tenang aja, nak. Abah Sarnaji kembali mengguyurkan air kembang pada rambut Jessica. Sini, pinta Abah Sarnaji. Ombi dan Rini celingukan. Siapa, Bah? Tanya Ombi. Ya Rini lah, masa kamu? Mau apa, Bah? Rambutmu harus dibasuh juga. Kenapa? Agar terhindar dari gangguan jin jahat. Gayung diletakkan di dalam guci yang masih berisi air. Rini manut saja. Ia membuka ikat rambutnya. Tergerailah rambutnya yang sebahu itu. Berlutut, pinta Abah Sarnaji.
Ia kemudian menyimpangkan rambut Rini ke depan hingga menutupi wajah Rini. Segayung air kembang diguyurkan pada rambut Rini. Ia sudah saja bergidik merasakan dingin di pundak. Setelah Abah Sarnaji selesai menyiram rambut Rini, tiba-tiba saja Jessica sadar. Ia perlahan bangkit dari tidurnya dan duduk bersandar pada dinding bilik. Jess, lo udah sadar? Rini senang melihat temannya sudah sadar. Gue kenapa, Rin? Kata Jessica sambil memegangi kepalanya yang masih pusing. Lo tenang aja, Jess. Ada makhluk gaib yang nempelin lo, dan Abah Sarnaji baru aja ngobatin lo. Jessica masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan temannya itu. Nah, setelah ini masih ada satu ritual lagi yang harus dilakukan. Apa itu, Bah? Berziarah ke makam keramat. Di mana itu, Bah? Tanya Rini. Tidak jauh dari sini. Maka malam itu juga mereka pergi ke makam keramat. Abah Sarnaji berada di barisan paling depan, sedangkan Ombi di paling belakang. Rini memapah Jessica sebab langkah temannya itu masih terhuyung-huyung. Sebenarnya Jessica masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia manut saja pada Rini. Di barisan depan, Abah Sarnaji membawa obor sebagai penerang, tapi Rini dan Ombi tetap menyalakan senternya untuk menerangi langkah mereka karena takut ada ular di tengah jalan. Mereka menyusuri semak-semak yang tampaknya tidak pernah dilintasi manusia. Pohon-pohon besar mengelilingi mereka. Dan sesaat kemudian, ketika Rini menoleh ke belakang, Ombi tiba-tiba hilang. Ombi! Bah, Ombi kemana, Bah? Rini sangat terkejut saat melihat ke barisan depan. Abah Sarnaji pun hilang. Abah! Bah! Rini berteriak mencari keberadaan Abah Sarnaji. Ia menyorotkan senter ke segala arah, namun mereka tidak ada. Kemana mereka? Malam terang disinari cahaya bulan. Arya berjalan tergesa menerjang rerumputan. Ia tidak membawa pencahayaan apapun, namun penglihatannya masih tajam. Berhari-hari Arya memburu Jessica. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, ia dapat melihat kemanapun Jessica pergi. Sekarang, Arya ada di tengah pendakian Gunung Karang. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan wanita itu. Tias harus kembali kepadanya, sebab ia tidak mampu hidup tanpa Tias. Sementara itu, Rini kebingungan. Harus melanjutkan perjalanan ke makam keramat atau berbalik arah. Abah Sarnaji dan Ombi hilang begitu saja, entah kemana. Ia menopang tubuh Jessica yang semakin lama semakin melemah. Wajah temannya itu terlihat pucat, tangannya dingin. Rini menyodorkan cahaya senter pada dedaunan, matanya terpicik. Di sana ia melihat sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Mungkin itu kain kafan. Rini memepah temannya menuju kuburan. Pikirnya, mungkin saja itu kuburan keramat yang dikatakan Abah Sarnaji. Semakin mendekat, Rini melihat sosok lelaki sedang duduk bersila di depan makam itu. Tidak salah lagi, ia adalah lelaki yang dilihatnya di halaman rumah Abah Sarnaji. Dengan hati-hati, Rini mendekat, kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tersebut. "Kita di mana, Rin?" tanya Jessica dengan suara parau. Matanya sayup. "Kita ziarah dulu, Jess. Setelah ini, kita langsung pulang. Gue yakin lu pasti sembuh." "Gue gak sakit, Rin. Gue baik-baik aja." "Iya, gue tahu. Tapi kita ziarah dulu ya sebentar." Rini berdoa di depan kuburan keramat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ia tak memedulikan lelaki yang duduk bersila di hadapannya. Lelaki itu terlihat sedang bertapa. Ia memejamkan matanya, bibirnya bergetar melafalkan mantra. Kedua tangannya diletakkan di atas dengkul. Ia bertelanjang kaki. Wajahnya terlihat tenang.
siapa sebenarnya lelaki itu. Setelah dirasa selesai, Rini berdiri sambil mengangkat lengan temannya. Ia membantu Jessica untuk bangkit. Baru beberapa langkah menjauh dari kuburan itu, tiba-tiba angin berembus kencang dari arah barat. Angin itu menerbangkan dedaunan garing, ranting, juga butiran debu. Rini dan Jessica menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Semakin lama, tiupan angin semakin kencang. Dahan-dahan pohon terlihat melengkung, dan pohon-pohon bergoyang. Rini membawa Jessica mendekati batang pohon besar untuk berlindung. Angin itu bergumpal dan berputar-putar membentuk pusaran. Di balik batang pohon besar, Rini dan Jessica mencengkeram erat akar pohon. Mereka berusaha agar tidak terbawa angin, tapi usaha mereka sia-sia. Rini lebih dulu terpental oleh hantaman angin, sedangkan Jessica bertahan beberapa saat sebelum akhirnya ikut terpental juga. Mereka akhirnya terpisah. Sementara itu, Arya ternyata semakin mendekat. Ia bahkan terkena embusan angin misterius. Beberapa saat kemudian, angin mereda. Arya kembali melanjutkan langkahnya, dan tidak butuh waktu lama, ia berhasil menemukan Jessica yang terbaring di semak belukar. Jessica tak sadarkan diri. Arya menyeringai. Senang, pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pikir panjang lagi, tubuh Jessica langsung ia bopong. Ia akan memasukkan kembali wanita itu ke dalam sumur tua. Namun anehnya, semakin lama, tubuh Jessica semakin memberat. Arya terhuyung membawa tubuh Jessica, hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Beberapa kali, tubuh Jessica ia angkat lagi, tapi tidak berhasil. Walau Jessica dalam keadaan tak sadarkan diri, tubuhnya menjadi sangat berat. Arya pun mencari cara lain untuk membawanya. Dikeluarkannya sebuah kain sarung dari dalam tas. Lalu kain itu disobek hingga membentuk tali. Kemudian dibelah menjadi dua bagian. Setiap ujung tali ia ikatkan pada kaki Jessica. Dia akan menyeretnya. Dengan seluruh kekuatannya, ia seret tubuh Jessica. Namun lagi-lagi, tubuh itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Wajah Arya berkeringat. Ia menyeka keringat itu dengan bajunya sendiri. Sesaat kemudian, Jessica tiba-tiba berdiri dengan perlahan. Kepalanya menunduk. Aura mengerikan terpancar dari wajahnya. Arya menyadari itu. Ia kemudian mengeluarkan pisau. Sesaat sebelum Arya akan menikam Jessica, Rini muncul dari balik semak-semak sambil menyorotkan cahaya senter ke tubuh Jessica. Ia berteriak setengah menangis. "Jessica, lari!" Arya menusuk punggung Jessica berkali-kali menggunakan pisau kecil. Pisau itu menembus kulit Jessica. Seketika darah mengalir membasahi bajunya. Tapi Jessica tidak ambruk. Ia tetap berdiri dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak bersuara sedikit pun. Menyadari hal itu, Arya dengan sekuat tenaga menghantamkan pisau yang bertubi-tubi ke leher Jessica. Namun tetap saja, walau pisau Arya berhasil menembus kulit hingga mengeluarkan darah, wanita itu tetap tidak merasa kesakitan. Rini dari balik semak-semak berteriak ketakutan. Arya balik badan, melangkah tergesa hendak menghabisi nyawa Rini. Hanya tinggal selangkah lagi, Arya dapat meraih Rini. Namun tiba-tiba saja, tubuhnya terpental. Jessica yang melakukan itu. Aura Jessica berubah mengerikan. Tatapannya tajam. Dua bola matanya merah. Ia melayang mendekati Arya yang masih tersungkur di tanah. Lelaki itu meringkut mundur ketakutan. Kaki kanannya terkilir, sehingga tidak mampu lagi untuk berdiri. Jessica meluruskan telunjuknya ke wajah Arya. Tubuh Arya perlahan melayang dan mendekat ke arah Jessica. Ia mencekik leher lelaki itu dengan erat. Arya meminta ampun sambil meringis kesakitan. Cekikan itu semakin lama semakin kuat, sampai-sampai
Arya kesulitan bernapas. Tubuhnya kejang-kejang. Air kencing keluar tanpa izin membasahi celana Arya. Matanya melotot. Arya dicekik hingga tewas. Setelah itu, mulut Jessica terbuka lebar. Gigi-giginya hitam dan tajam melahap bulat-bulat mayat Arya. Ia kemudian mendekat pada Rini yang sedang ketakutan melihat kejadian mengerikan tadi. Rini mundur beberapa langkah. Ia harus waspada karena Jessica sedang dikendalikan makhluk gaib. Rini merogoh kantong jaketnya. Ia menggenggam erat sebuah jimat pemberian Eyang Dimas yang diyakini bisa menjaganya. Dan ternyata Jessica tidak sedikit pun menyentuh Rini. Ia malah jatuh terkulai di atas semak-semak. Rini buru-buru menghampiri temannya itu. Jessica. Tubuhnya dingin sekali. Rini menghampiri temannya. Ia memegang leher Jessica yang penuh dengan luka tusukan. Seharusnya Jessica sudah tewas, tapi Rini masih bisa merasakan denyut nadi temannya itu. Setengah terpejam, Jessica menatap wajah Rini. "Tadi siapa, Rin?" tanya Jessica parau. "Arya, Jess. Dia ngikutin kita. Jess, kita harus cepat turun. Gunung ini sangat berbahaya." Tanpa memikirkan hal aneh, Rini kembali membantu temannya untuk bangkit. Mereka harus segera turun dari Gunung Karang. Sementara itu, di rumah Abah Sarnaji, Ombi terkapar di atas kursi kayu. Perlahan kelopak matanya terbuka, pandangannya kabur. Ia memegang kepalanya karena terasa pusing. Seingatnya, terakhir kali ia sadar saat sedang mengantar Rini dan Jessica ke makam keramat. Dari situ, dia tak sadarkan diri, dan tiba-tiba saja, sekarang ia ada di rumah Abah Sarnaji. "Sudah siuman kau, Ombi." Abah Sarnaji muncul dari dalam kamar. "Ini ada apa, Bah? Bukannya tadi kita mau ke makam keramat?" "Abah menyelamatkanmu, Ombi. Tamumu itu sangat berbahaya. Dia bukan ketempelan, tapi udah jadi setan." Wajah Abah Sarnaji seketika tegang. "Serius, Bah?" "Iya, setan itu sengaja menyerupai Jessica supaya bisa dengan mudah memangsa manusia, menjadikannya tumbal." "Hah? Tumbal? Tumbal apa, Bah?" "Untuk kebangkitan seseorang." "Siapa?" "Ki Bamantara. Dia orang sakti. Nanti setelah genap membunuh 30 orang, maka Ki Bamantara akan bangkit." "Apa Ki Bamantara punya dendam pada seseorang?" "Entahlah, yang jelas lelaki itu sangat sakti dan berbahaya." "Jadi wanita sakit yang saya bawa kemarin itu setan, Bah?" "Jessica. Yang namanya Jessica, dia itu kuntilanak." Ombi bergidik ngeri. Ia langsung berterima kasih pada Abah Sarnaji karena telah menyelamatkannya dari kuntilanak. "Lalu bagaimana nasib Rini, Bah?" "Dia tidak akan bertahan lama. Kuntilanak itu akan memakannya," ujar Abah Sarnaji. Ia kemudian masuk kembali ke kamar untuk bersemedi. Ombi melempar pandangan keluar jendela. Ia sebenarnya khawatir pada Rini, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Rini menemukan taburan melati yang membentang di sepanjang semak-semak. Ia coba ikuti arah melati itu. Entah siapa yang menaburkan bunga tersebut. Yang jelas, Rini bersyukur. Ternyata bunga tersebut menuntunnya ke jalan setapak yang tak lain. Itu adalah jalan pulang. Sekitar jam 6 pagi, mereka sudah berhasil turun dari Gunung Karang. Untungnya, warga sekitar berbaik hati menolong mereka. Rini dan Jessica dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka sangat kelelahan. Ada yang ajaib dari Jessica. Luka tusukan di leher dan punggungnya hilang begitu saja, seperti tak pernah ada luka sedikit pun di kulitnya. Setelah 2 hari dirawat, Jessica sehat kembali. Mereka pulang naik mobil Pak Sudiman, seorang kepala desa. Pak Sudiman ini
Orangnya sangat ramah. Sepanjang perjalanan, ia senang sekali mengobrol. Pak Sudiman mengantar mereka ke rumah masing-masing. Walau sempat ditawari untuk mampir, tapi dia menolak. Alasannya buru-buru karena ditunggu istri di rumah. Rini menutup mulut soal apa yang ia alami di Gunung Karang. Dia tidak mau menceritakannya pada siapapun, termasuk keluarga Jessica. Setelah perjalanan ke Gunung Karang, masih ada pertanyaan dalam benak Rini. Apakah Jessica sudah sembuh? Atau apakah Jessica masih seorang manusia? Wajar saja kalau Rini berpikiran seperti itu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau leher Jessica ditusuk secara brutal oleh Arya. Tapi ajaibnya, dia baik-baik saja. Seharusnya, ia sudah tewas. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup dengan luka tusukan di leher. Rin, ada tamu nih. Saat Rini sedang melamun di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggil. Bergegas, Rini turun ke bawah. Di atas sofa, terlihat seorang lelaki berkepala botak lotos sedang duduk dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Rini tidak pernah mengenal lelaki itu sebelumnya. Ia kemudian duduk di hadapan lelaki tersebut. Dengan Mbak Rini, "Iya, saya sendiri. Ada perlu apa ya, Mas?" "Oh begini Mbak, saya Jason, kakaknya Tommy. Mbak tahu kan kalau dia udah seminggu hilang." Jantung Rini seketika berdebar kencang. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. "Iya, saya tahu. Kebetulan Tommy satu kantor dengan saya." "Ada apa ya Mas?" "Mbak Rini kan teman dekatnya Mbak Jessica ya?" Rini mengangguk. "Iya, betul." Ia mengerutkan dahinya, meraba-raba arah pembicaraan Jason. Diina, pembantu Rini, muncul dari dapur dan menyuguhkan air minum dan makanan ringan di atas meja tamu. "Saya curiga kalau Jessica yang membunuh adik saya." "Mas jangan bicara sembarangan ya." Rini naik pitam. "Sabar dulu Mbak, ini baru dugaan saya. Saya cuma mau tanya, pas hari Jumat sepulang kantor, apakah Jessica pulang bareng Mbak?" "Iya, dia pulang bareng saya kok. Saya yang antar dia pulang langsung ke rumah." "Mbak nggak bohong kan?" "Ah, udah deh Mas. Sampean tuh nuduh tanpa bukti. Lapor aja sana ke polisi kalau ada buktinya. Udah saya lagi sibuk. Sekarang keluar dari rumah saya." Tanpa basa-basi lagi, Rini beranjak dari tempat duduknya. Rini heran, kenapa orang itu bisa-bisanya curiga pada Jessica. Padahal, kejadian mengerikannya ia lihat itu sangat bersih. Jessica menelan bulat-bulat tubuh Tommy dengan pakaian dan sepatunya. Benar-benar tanpa jejak dan tanpa bercak darah. Selain itu, Rini juga masih bingung tentang apa yang terjadi pada Jessica. Terlintas dalam benaknya, apakah Jessica itu sudah bukan manusia lagi? Dia penasaran pada lubang di kepala Jessica yang tak sengaja ia sentuh. Lubang apa itu? Apakah mitos tentang paku yang menancap di kepala kuntilanak itu benar? Atau jangan-jangan Jessica adalah jelmaan kuntilanak? Pikir ini. Malam semakin larut. Ia memantapkan lampu kamarnya, lalu beranjak tidur. Besok, dia akan mencari tahu sendiri kebenaran itu. Dan cerita tentang Lisrungi pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan kisahnya, jangan lupa menulis Lisrungi di part selanjutnya.